Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu ada pembagian hukum pidana menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Mulyanto, hukum pidana dibagi menjadi 3, yaitu ada perbuatan pidana, criminal act, dan yang kedua ada pertanggungjawaban pidana, criminal liability, dan yang ketiga ada sanksi pidana atau yang bisa disebut dengan criminal procedure. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu ada istilah-istilah dari sanksi pidana. Di sini saya menjawab istilah yang pertama, sanksi merupakan asas ultimum premindium atau sanksi terakhir dan obat terakhir. Kemudian yang kedua, sanksi merupakan sebagai pedang bermata dua, yaitu sanksi tersebut dibagi menjadi umum dan khusus. Kemudian yang ketiga ada istilah mengenai tentang bagai mengeris daging sendiri. Artinya, orang yang melakukan tindak pidana itu sama saja dengan melukai dirinya sendiri. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu tentang teknik dari tindak pidana atau cara merumuskan tindak pidana. Teknik dari tindak pidana mempunyai 3 cara, yaitu yang pertama adalah hanya memberi nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsurnya. Misalnya ada dalam pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Kemudian yang kedua ada hanya menentukan unsur tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Contohnya misalnya ada dalam pasal 281 dan 305 KUHP. Kemudian yang ketiga ada memberi kualifikasi dan unsur serta nama yuridisnya. Di sini ada dalam contoh pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Lanjut ke soal yang nomor 4, ada sejarah dari KUHP di Indonesia. Sebelumnya Indonesia menganut hukum adat kerajaan, yaitu merupakan kode penal Prancis, yaitu perantara raja. Kemudian turut menjadi WVS, berasal dari Belanda. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian berubah lagi menjadi WVS-NI yang sekarang disebut dengan KUHP. WVS dengan WVS-NI itu merupakan produk sama dari Belanda, tetapi tidak sama persis isinya. Kemudian KUHP di Indonesia berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1918. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian yang terakhir ada soal nomor 5, yaitu tentang pembaruan KUHP. Cara-cara pembaruan KUHP yaitu ada terdiri dari 5. Yang pertama ada kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat tidak dapat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaruan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau tahun 1965 tentang penodaan agama. Terhadap UU ini ada kritik dari Profesor Umar Sono Aji yang mengatakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 ini Junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, melainkan delik yang berhubungan dengan agama. Kemudian yang kedua ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi merupakan suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya terdapat dalam pasal 534 KUHP mengenai tentang terbatasnya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana, yaitu sifatnya terbatas. Kemudian yang ketiga ada rekriminalisasi, yaitu merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali.
Contohnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong dicabut. Kemudian yang keempat ada depenalisasi, merupakan suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk digantikan dengan sanksi lainnya. Contohnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Kemudian yang terakhir ada mitigating, yaitu merupakan suatu proses pembaruan yang tadinya suatu pembaruan perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi hukum yang lebih ringan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata, kurang lebihnya mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.